Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sujal Saifar MPD selaku coach, Ibu Ainal Mardiah SSC MKM selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Ayu Herdila Putri AMT, peserta Latsar golongan 2 angkatan 7 kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan aplikasi Google Sheet untuk mengoptimalkan penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat pada gudang farmasi RSUD Datu Berita Kemon. Latar belakang dan tujuan aktualisasi. Latar belakang. Dokumen adalah data dalam bentuk tulisan, gambar, hingga video yang memiliki informasi penting dan biasanya harus disimpan dengan baik agar tidak rusak serta hilang. Setiap dokumen memiliki tingkat kepentingan berbeda-beda. Bahkan, ada saja dokumen yang setelah sekali dibaca, langsung bisa dihapus karena sudah tidak penting lagi. Di era digitalisasi saat ini, kondisi penyimpanan pelaporan persediaan dan pemakaian obat yang ada di gudang farmasi masih minim, di mana penyimpanan pelaporan masih dilakukan secara manual pada setiap bulannya. Maka dibutuhkannya aplikasi Google Sheet untuk mempermudah dalam penginputan pelaporan. Google Sheet adalah aplikasi dari Google yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengedit, dan membagikan spreadsheet atau lembar kerja berbentuk tabel. Aplikasi ini dapat mengakses dan mengedit dokumen yang sama secara simultan dan mengetahui perubahan apa yang dilakukan pengguna lain terhadap dokumen. Tujuan aktualisasi. Adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu menerapkan core value berakhlak dalam melaksanakan tugas pokok, memperoleh pengalaman tentang penerapan nilai-nilai berakhlak, dan memudahkan dalam penyimpanan laporan secara digitalisasi. Profil RSUD Datu Beru Takeo. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru berdiri sejak masa penjajahan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1939. Pada waktu itu masih bernama Rumah Sakit Umum Takengon, yang ketika itu masih dikelola oleh pemerintah Belanda. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, rumah sakit ini diserahkan kepada Pemda Aceh Tengah. Rumah sakit dipindahkan oleh pemerintah daerah ke tempat yang baru, yaitu di Jalan Kerota Aini nomor 153, Kecamatan Kebayokan, Kabupaten Aceh Tengah, dengan menyandang predikat tipe D. UPTD RSUD Datu Beru, Kabupaten Aceh Tengah, merupakan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang melayani 4 kabupaten kota, di antaranya Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara. Visi dan misi RSUD Datu Beru Takengon. Visi, terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang terakreditasi serta bernuansa Islami. Misi, mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi, meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen, meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit, dan mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Struktur organisasi RSUD Datu Beru Takengon yaitu sebagai berikut. Uraian tugas peserta. Adapun tugas pokok peserta yaitu berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, pengadministrasi gudang farmasi mempunyai tugas utama yaitu melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang gudang farmasi. Identifikasi isu. Berdasarkan hasil rancangan aktualisasi yang telah saya lakukan, saya mendapatkan 3 isu yang ada pada gudang farmasi. Yang pertama, penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi. Kedua, kurang optimalnya pengarsipan faktur dan SBBK atau surat bukti barang keluar pada gudang farmasi. Dan yang ketiga, kurang optimalnya pencatatan kartu stok obat pada gudang farmasi. Teknik penapisan. Dalam
rancangan ini terdapat dua teknik penertiban, yaitu yang pertama dengan metode PKL, di mana ketiga isu tersebut layak dan memenuhi syarat sebagai isu. Dan yang kedua, teknik dengan USG, di mana yang mendapat prioritas pertama yaitu penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi. Penetapan kod isu. Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan teknik analisis APKL dan USG di atas, dapat dilihat bagaimana kualitas isu yang ada, sehingga dapat disimpulkan isu prioritas yang mendapatkan ranking tertinggi dan yang harus diselesaikan yaitu penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi. Analisis penyebab isu. Analisis penyebab isu ini menggunakan teknik Fishbone, yaitu sebagai berikut. Dampak isu. Adapun dampak isu pada permasalahan penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi, yaitu lambatnya pemesanan obat ataupun informasi mengenai stok obat yang masih tersedia atau habis yang mengakibatkan pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan. Gagasan kreatifnya dari isu tersebut yaitu penggunaan aplikasi Google Sheets untuk mengoptimalkan penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat pada gudang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Google Sheets sebagai media penyimpanan digitalisasi yang aman dapat diakses setiap saat dibutuhkan oleh seluruh petugas farmasi yang memiliki link tersebut, sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyimpanan dan pelaporan. Gagasan kegiatan. Terdapat 5 kegiatan dari isu tersebut. Yang pertama, penyusunan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Kedua, sosialisasi penerapan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Ketiga, penyusunan database laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheets. Keempat, sosialisasi dan penerapan laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheets kepada seluruh petugas farmasi. Dan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Adapun matriks kegiatan aktualisasi dari kelima kegiatan tersebut yaitu kegiatan pertama, penyusunan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu merencanakan rapat untuk penetapan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi pada gudang farmasi dengan kepala farmasi dan koordinator ruangan depo. Membuat jadwal kepada seluruh petugas farmasi untuk mengikuti rapat penetapan SOP dan penerapan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digital di semua depo farmasi. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi penerapan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat jadwal pertemuan sosialisasi kepada seluruh petugas farmasi, menyiapkan materi berupa PowerPoint untuk penjelasan sosialisasi, dan mensosialisasikan penerapan SOP mengenai penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Kegiatan ketiga, penyusunan database laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheets. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat Gmail untuk menyimpan laporan persediaan dan pengeluaran obat ke dalam aplikasi Google Sheets, membuat file dokumen pelaporan, mengunggah laporan ke dalam Google Sheets yang telah dibuat, dan mengubah setting akses umum pada Google Sheets. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi dan penerapan laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheets kepada seluruh petugas farmasi. Tahapan kegiatannya yaitu menentukan jadwal sosialisasi dengan seluruh petugas farmasi, memilah data yang akan diinput ke dalam aplikasi Google Sheets, mensosialisasikan penggunaan Google Sheets kepada seluruh petugas farmasi, dan menerapkan pelaporan dengan menggunakan aplikasi Google Sheets. Adapun kegiatan terakhir yaitu yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut yaitu menginput laporan persediaan dan pemakaian obat setiap harinya di aplikasi Google Sheets, melakukan tindakan monitoring mengenai pelaporan persediaan dan pemakaian obat pada aplikasi Google Sheets, dan mengevaluasi kegiatan tersebut setiap harinya oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.
Yang terakhir yaitu jadwal kegiatan aktualisasi. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi dari 5 kegiatan tersebut yaitu kegiatan pertama, penyusunan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi akan saya lakukan pertanggal 10 Mei sampai dengan 19 Mei. Kegiatan kedua, sosialisasi penerapan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi akan saya lakukan pertanggal 22 Mei sampai dengan 31 Mei. Yang ketiga, penyusunan database laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheet akan saya lakukan pertanggal 5 Juni sampai dengan 23 Juni. Keempat, sosialisasi dan penerapan laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheet kepada seluruh petugas farmasi akan saya lakukan pertanggal 26 Juni sampai dengan 14 Juli. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan akan saya lakukan pertanggal 17 Juli sampai dengan 24 Juli. Demikianlah hasil rancangan aktualisasi saya yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.